Selamat siang, saya Syabina Hidayat. Hari ini saya akan mempresentasikan Sales Performance Analysis untuk studi kasus PT Sejahtera Bersama. Ini merupakan hasil dari final project Best Internship Program di mana diadakan oleh Rakamin Academy dan Bank Muamalat. Sebelum lanjut ke analisisnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Syabina Hidayat, merupakan digital business student yang memiliki ketertarikan besar dalam mentranslatekan kompleks data menjadi deliverable insight. Di sini saya memiliki beberapa pengalaman di bidang SQL, Python, dan juga digital marketing, machine learning, bahkan AI adoption. Di sini untuk case study-nya itu tantangan utamanya itu adalah data sales yang masih tersebar di beberapa table, yaitu ada table customer, orders, products, dan produk kategori. Di mana kondisi seperti ini tuh membuat proses monitoring jadi lebih lambat karena tidak ada tampilan yang menyatukan semuanya. Maka tujuan dari analisis ini sebagai business intelligence analyst adalah mengkonsolidasikan data transaksi dan menjadikannya master dataset, menganalisis performa dari beberapa dimensi, dan menyajikannya dalam bentuk dashboard interaktif yang mudah dibaca oleh manajemen. Dari datasetnya ini terdiri dari 4 tabel utama, itu ada customer orders, produk, dan produk kategori, di mana orders menjadi transaksi utama yang menghubungkan customer dan produk, sementara produk terhubung dengan kategori. Dengan struktur ini, kita bisa melakukan analisis end-to-end, siapa yang beli apa, berapa kuantitinya, sampai nilai penjualannya. Ini untuk gambaran dari ERD-nya. Dan setelah kita memahami struktur data melalui ERD, saya membuat master dataset dari hasil join. Ini seluruh tabelnya, dan dengan menyatukan primary key-nya juga, saya mendapatkan output sebesar 3.300 lebih baris data, di mana output dataset ini berisi informasi transaksi yang sudah lengkap, seperti total sales, kategori produk, harga, quantity, dan detail customer, sehingga siap dipakai untuk analisis dan membuat dashboard nantinya. Berikutnya, saya tampilkan hasilnya dalam bentuk dashboard. Dari dashboard ini ada beberapa insight utama. Di sini, total sales itu berada di 175,5 million, dengan year over year itu minus 0,53%. Artinya revenue kita masih relatif stabil. Tetapi volume transaksi justru malah turun cukup tajam, 11,7 ribu, dengan year over year-nya itu minus 10,39%. Di mana ini menunjukkan meskipun pendapatan bertahan, jumlah unit yang terjual itu menurun, dan ini bisa menjadi sinyal penurunan demand atau penurunan frekuensi pembelian. Selanjutnya, repeat customer kita yang masih sangat rendah. Di sini itu kita repeat customer-nya hanya 3,3%, dan yang mengidentifikasikan bahwa 96,7% customer itu hanya melakukan pembelian satu kali. Dan ini menjadi peluang pertumbuhan paling besar karena retention masih sangat lemah dan masih banyak ruang untuk mendorong pembelian ulang. Biaya akuisisi bisa lebih besar dibandingkan kita menjaga retention dari pelanggan kita yang sudah pernah membeli. Jadi ini adalah peluang yang sangat besar dan harus diprioritaskan. Dari sisi kategori, sales yang paling besar itu berasal dari robots dan juga drone, di mana robots itu ada 74,4 million dan drone sebesar 47,7 million. Ini tuh menunjukkan bahwa kedua kategori ini merupakan core driver revenue, dan dari sisi kota atau lokasi, Washington tetap memimpin dari kedua aspek, di mana di sini itu performanya itu sekitar 5,5 million. Dan produk yang paling berkontribusi atau masuk kepada top 10 selling products itu ada MCR 23K robots. Di sini berkontribusi sebesar 15,7 million, ada RWW 75 robot sebesar 12,1 million, dan diikuti RLK 9920 robot sebesar 12,1 million. Dan jika kita lihat dari tren bulanan, itu terdapat periode puncak seperti ini pada bulan Juni 2021, itu penjualan kita sampai 9,5 million, dan ada juga bulan-bulan yang cukup rendah, itu sampai 5,2 million sampai 5,7 million, di mana ini tuh menunjukkan demand kita masih sangat fluktuatif, sehingga ada peluang untuk membuat strategi campaign yang lebih konsisten agar penjualan kita lebih stabil dari bulan ke bulan. Nah, berdasarkan insight-insight di dashboard ini,
Saya memberikan beberapa rekomendasi. Pertama, itu kita bisa fokus untuk meningkatkan retention dengan loyalty program dan insentif pembelian kedua untuk menaikkan repeat rate dari 3,3% mungkin bisa sampai 6-8%. Dan kedua itu kita bisa mengembalikan volume dengan strategi bundling atau multi-buy promo tanpa mengorbankan margin kita. Yang ketiga itu ada memperkuat kategori utama seperti robots dan drones dengan campaign terjadwal dan cross-selling ke produk-produk yang terkait. Kita juga bisa mengoptimalkan wilayah dengan performa tertinggi seperti Washington tadi dan melakukan replikasi strategi ke kota-kota potensial yang seperti Houston, Sacramento, dan San Diego dengan target campaign yang sesuai dengan geografi mereka. Terakhir, kita juga bisa melakukan analisis lanjutan terhadap bulan-bulan peak untuk menemukan faktor apa saja sih yang menjadi pendorong dan menjadikan hasilnya itu sebagai playbook campaign agar performa penjualan kita lebih stabil. Jadi kesimpulan dari analisis ini itu adalah revenue kita masih relatif stabil, tapi volume penjualan itu menurun dan retention kita masih sangat rendah. Jadi prioritas strategi growth sebaiknya diarahkan untuk membalik trend volume dan meningkatkan repeat purchase agar pertumbuhan lebih sustain. Terima kasih, sekian dari saya. Jika ada saran, dipersilahkan. Terima kasih.